بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Al-Mukarramun wal Muhtaramun yang sama-sama kita muliakan, para asatidz, para guru, para sepuh dan tokoh masyarakat yang juga kita muliakan bersama segenap pengurus, ketua DKM dan seluruh jajaran jamaah Masjid Al-Ikhlas yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah. Alhamdulillah malam hari ini Allah berikan kita kesempatan untuk hadir di majelis yang penuh keberkahan ini. Mudah-mudahan semua yang hadir malam hari ini senantiasa Allah panjangkan umurnya. Amin ya Allah. Allah sehatkan badannya, Allah mudahkan segala urusannya, Allah berikan keturunan-keturunan yang saleh dan salehah. Yang belum berangkat haji mudah-mudahan segera dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bisa bersama-sama tawaf di Ka'bah Musyarrafah, bisa sa'i di antara Safa dan Marwah, bisa iktikaf di Masjid Nabawi di Madinah. Amin. Pulang jadi haji yang mabrur dan mabrurah. Pulang haji bisa bangun rumah yang megah, beli mobil yang mewah, pulang kampung borong tanah. Buat ibu-ibu mudah-mudahan suaminya nambah rezekinya. Kemudian dari tadi saya dengar ibu-ibu berceramah banyak banget ya. Sekarang saya minta waktu sedikit aja ya. Saya menyampaikan beberapa hal. Kebetulan ini pertemuan pertama ya silaturahim kita. Tadi sudah disebutkan ya. Boleh ibu mau panggil saya adik bebas. Mau panggil Agus bebas juga boleh. Nama saya Adik Kurniawan. Orang bilangnya kalau dulu imam Masjid Jakarta Islamic Center, kalau sekarang statusnya imam masjid yang tidak ada masjidnya ya, karena masjidnya dari semenjak ambruk kemarin ubahnya sampai sekarang belum ya. Kalau Bapak Ibu nanti silaturahim mampir ke Jakarta Islamic Center di Koja ya, kami standby di sana. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini mohon izin berkenan menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan harta waris. Ya, kebetulan kemarin ditanya oleh Pak Surino kira-kira mau bahas apa. Ya. Saat ini ada beberapa agenda yang sedang kami jalankan, kebetulan berkenaan dengan masalah harta waris, dan ternyata respon dari masyarakat ketika kita buka pembahasan tentang waris ini ternyata sangat luar biasa besar. Kenapa? Karena ternyata materi tentang waris ini jarang sekali digunakan. Coba deh Bapak Ibu lihat, sepanjang tahun ya, seumur hidup ikut majelis taklim, kalau dihitung itu berapa kali pernah ada ustadz isi taklim ngomongin tentang masalah waris. Ya, jangan-jangan seumur hidup baru ini. Ya. Bahkan pertanyaan ini sudah saya lontarkan kepada para ustadz, para dai, ya, para muballigh. Setiap tahun berdakwah itu sudah berapa kali pernah membahas tentang ilmu. Ya. Ternyata tidak banyak juga. Bahkan beberapa ustadz itu banyak yang kemudian ketika ditanya tentang masalah ini mereka juga bingung. Mereka datang karena ilmu ini memang ilmu yang langka.
Ya, padahal kalau Bapak Ibu perhatikan, ya, kebutuhan tentang ilmu waris ini sebenarnya sangat melekat dengan kita. Kenapa? Karena waris ini nanti kaitannya dengan orang meninggal. Jadi setiap kali ada orang meninggal dunia, sebenarnya itu ada masalah waris. Biasanya kita di masyarakat kita itu punya ustaz yang spesial ngurusin mayit. Jadi kalau orang yang meninggal dunia itu pasti ada spesialisnya. Yang mandiin dia, yang nyolatin dia, nanti di kuburan dia, sampai ke rumah tahlil juga. Itu namanya ustaz al-mayyit. Ustaz al-mayyit. Kita punya orang-orang yang spesialis tentang itu, tapi masalahnya kita tidak punya orang yang spesialis tentang waris. Padahal ketika seorang wafat, lalu ada harta yang ditinggalkan di rumah, itu kan harta waris namanya. Kita kemudian bertanya, bagaimana cara membagi harta ini? Karena tidak banyak orang yang paham, akhirnya banyak orang yang sembarangan dalam membagi tentang harta waris ini. Ya, nanti kita coba lihat kenapa kita perlu belajar tentang ini. Ya. Bismillah. Yang pertama, kelihatan Bu ya. Syariat tentang waris ini, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini kalau kita lihat sekilas dalam Al-Quran, ternyata merupakan perintah yang paling detail dibanding perintah-perintah lain. Coba Ibu lihat ayat yang berbicara tentang perintah sholat itu bunyinya apa? Wa aqimus sholat, misalkan tegakkan sholat. Di Al-Quran cuma ada perintahnya. Coba sebutkan di ayat mana Allah menjelaskan sholat itu satu hari satu malam yang wajib ada 5, namanya sholat subuh, zuhur, asar, isya, maghrib, subuh 2 rakaat, zuhur 4 rakaat. Ada di Al-Quran? Nggak ada. Ya. Al-Quran cuma memberikan perintah secara global saja. Keterangannya ada di mana? Keterangannya nanti di sunnah, di hadis Rasulullah SAW. Ketika Allah memerintahkan tentang zakat, wa zakat juga sama perintahnya, tapi tidak dijelaskan dalam Al-Quran jenis-jenis zakat, kemudian penghitungannya berapa, nisabnya berapa, itu tidak disebutkan. Ya, dijelaskannya di mana? Di hadis. Perintah tentang puasa, haji juga sama. Ya, perintahnya saja disebutkan dalam Al-Quran, tapi detailnya tidak ada dalam Al-Quran. Nah, tapi ketika Allah bicara tentang waris, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ya, ayatnya sebenarnya singkat. Ini bisa dicatat kalau mau dicatat. Ya. Ayat tentang waris itu dalam Al-Quran yang paling spesifik bicara tentang waris itu hanya ada di surah An-Nisa ayat 11, 12, ya, 13, lalu kemudian nanti di akhir An-Nisa surah An-Nisa ayat 176. Jadi cuma sangat sedikit, sangat sedikit. Tapi yang dikit ini ternyata itu sangat luar biasa detail. Di sini disebutkan nih contohnya. Ada angka-angka yang di sini disebutkan. Midakar ibnu hatimut tayayin, laki-laki itu dapat 2 kali untuk anak-anak. Kalau perempuannya lebih dari 1, maka dapatnya 2/3. Kalau sendirian dapatnya setengah. Ibu, bapak jatahnya 1/6. Kalau nggak punya anak, maka ibu bapak dapat 1/3. Saudara-saudara dari ibu dapat 1/4. Jadi dalam ayat yang sangat singkat ini Allah jelaskan luar biasa detail tentang waris yang tidak Allah jelaskan pada perintah-perintah lain dalam Al-Quran. Jadi perintah ini sebenarnya sangat detail. Kalau kita 1 hari 1 juz, ibu baca Quran one day one juz, 1 bulan kan 1 kali khatam.
Jadi setiap bulan itu baca ayat ini sebenarnya. Cuma masalah kita baru di tahap baca saja, belum sampai memahami apa yang kita baca. Jadi saya ingin mengatakan masalah waris ini sebenarnya masalah yang sangat detail dalam Al-Quran. Nah, yang kedua, ya, saya ingin Bapak Ibu nanti sepakat. Ya, ketika kita nanti membahas tentang masalah waris ini, ya semua harus sepakat bahwa ilmu ini adalah ilmu yang gampang. Biasanya kita kalau sudah waris ribet Ustaz. Ya,